wabarakatuh. Salam betul ada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin bertanya Buya, ini masalah kenajisan, maaf, babi apa sama dengan anjing? Maaf, sebab kalau anjing sudah kita ketahui sering dibahas, hanya kalau babi karena mungkin di pasar juga banyak yang muslim kerja di non muslim kadang-kadang belanja membeli daging B2. Jadi tolong ini gimana apabila kepegang itu dagingnya atau bungkusnya basah apakah sama kenajisannya dengan anjing. Satu lagi Buya, ini udah biasa kita baca kunut najilah karena udah terbiasa. Kalau lupa itu apa harus diganti dengan sujud sahwi enggak? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenajisan daging babi lebih serem daripada kenajisan anjing dan solehah. Keharaman disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun anjing. Nah, tapi anjing disebutkan kalau ada silatan anjing ke satu wadah, maka hendaknya dicuci 7 kali. Kan kok kelihatannya lebih serem anjing ya? Selama ini kita menganggap lebih serem anjing daripada babi. Dan memang semuanya serem. Maksudnya adalah dihukumi pada akhirnya nanti menjadi najis mughalladhah dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Adapun sekarang kami rinci. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, anjing dan babi hukumnya sama. Najisnya babi disamakan dengan najisnya anjing. Haramnya anjing disamakan dengan haramnya babi. Namanya bolak-balik gitu. Sebab pengharaman daging anjing tidak ada. Yang ada pengharaman daging babi dari Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Jadi haramnya babi jelas. Haramnya anjing disebutkan. Yang ada di dalam hadis Nabi tentang habis jilatan anjing dibasuh 7 kali. Nah, karena anjing dibasuh 7 kali, padahal pengharaman dagingnya saja tidak ada, apalagi babi, maka langsung hukum 7 kali anjing dipindah ke babi. Makanya babi pun kalau menyentuh harus dikasih basuh 7 kali, diikutkan dengan anjing. Akhirnya anjing yang semula itu adalah tidak ada pengharaman nasnya di situ. Akhirnya apa? Anjing ini kan belum ada pengharamannya. Tapi kenapa harus basuh 7 kali? Babi saja tidak ada perintah basuh 7 kali. Haramnya dahsyat, maka haramnya anjing jadi disamakan dengan babi. Hanya bolak-balik ini. Sehingga kesimpulannya dalam hati kita Imam Syafi'i, anjing itu haramnya seperti babi. Dalam mazhab Syafi'i. Najisnya babi seperti anjing. Akhirnya dua-duanya sama. Sehingga dalam bab fikih kita, ini rentetan pemikiran. Akhirnya dalam bab fikih kita sudah nggak usah dibedakan. Najis anjing dan babi mughalladhah. Selesai begitu. Itu kalau kita bicara tentang rentetannya. Sudah, Anda selagi mazhab Syafi'i, sama. Kalau tersentuh babi, basuh 7 kali. Karena diikutkan dengan anjing. Baik. Kemudian berbeda kalau kita sudah menyentuh mazhab lain, ibu yang soleh. Mazhab lain adalah bunyinya begini. Anjing itu, khususnya dalam mazhab Malik misalnya. Mazhab Malik adalah sudah menjadi tidak haram lagi. Ayo. Kemudian nyentuhnya pun, liurnya dan sebagainya bukan dianggap sebagai sesuatu yang najis. Mereka punya hujah. Kenapa harus basuh 7 kali kalau tidak najis? Justru, kata mazhab Imam Malik, justru perintah 7 kali itu menunjukkan bukan karena najis, karena ta'abbudi, karena kita diperintahkan ikuti saja, bukan karena najisnya loh ya. Pokoknya basuh 7 kali sudah perintah. Ini adalah madhab. Tapi bukan berarti setelah itu hari ini berbondong-bondong makan anjing. Naudzubillah. Saya tanya kepada guru kami yang Maliki, ya Syekh, apakah Anda pernah makan daging anjing? La ilallah ya waladi ya ibni. Apakah semua yang halal dimakan? Hanya orang rakus yang makan semua yang tidak haram.
Banyak tidak haram, apakah kau makan semuanya itu? Enggak juga. Makan tuh milih. Anehnya madhab Maliki pun, guru-guru kami yang Maliki nggak pernah makan anjing. Nah, sekarang ada orang madhab Syafi'i, sok anjing tidak haram sama makan anjing. Kayak kurang ayam. Kurang daging bebek. Kurang daging kambing. Ini aneh. Orang berfikih kok sok-sokan, nggak sah. Tapi ini pembahasan fikih begitu. Jadi, kemudian urusan babi, selain madhab Syafi'i, ada sebagian madhab mengatakan sentuhan babi adalah karena binatang yang sudah dipastikan keharamannya, maka dia seperti bangkai najis. Najisnya tidak seperti anjing. Selain madhab Syafi'i, tidak harus dibasuh 7 kali. Seperti halnya najis yang kita nyentuh bangkai, kotoran ayam, madhab Syafi'i ini. Seperti itu. Jadi kalau Anda babi masih ada pendapat. Ini pernah juga ada cari di YouTube jawaban kami tentang najis babi. Ada teman yang bekerja di tempat lain harus sering babi. Anda tidak harus mengikuti madhab Syafi'i dalam hal ini. Cukup cuci tanpa harus basuh 7 kali. Selain dalam madhab Imam Syafi'i. Ini pemahaman fikih untuk meringankan. Ini kan bukan mengambil haknya orang. Kalau haknya manusia, kita harus keras. Tidak boleh. Haram, haram, haram. Tapi urusan hal semacam ini. Bisa saja kita mengambil pendapat lain. Urusan najis ini adalah untuk kemudahan. Sebab mungkin ada satu orang bekerja, dikit-dikit bersentuhan dengan babi. Biarpun setelah itu, himbauan kami, bekerjalah Anda di tempat yang Anda tidak gampang bersentuhan dengan najis. Seperti itu, jadi urusan babi, Anda pendapat yang mengatakan babi itu najis, tapi tidak seperti anjing dalam madhab Syafi'i, sehingga tidak harus dibasuh 7 kali dalam madhab lain. Tapi saya kembalikan pada madhab Syafi'i, anjing dengan babi disamakan. Tadi seperti yang kami sebutkan. Semoga kita tetap waspada dan hati-hati. Makanya hati-hati di jalan ada najis babi, ya Anda menghindar dong, najis kok. Jangan ngentengin najis. Dan juga tidak ada perbedaan untuk najis mughalladhah sama najis mukhaffafah, itu nggak ada perbedaan. Hanya cara mensucikannya. Coba dalam kitab fikih praktis kami sebutkan. Itu hanya pembagian cara, kalau mughalladhah cara mensucikannya begini, mutawassithah begini, mukhaffafah begini. Hasilnya sama. Kalau Anda sholat ada najis mukhaffafahnya, nggak sah sholatnya. Bukan lebih nggak sah kalau mughalladhah. Nggak ada. Sama tidak sah. Wah, saya kena najis mughalladhah. Berarti sholat saya lebih tidak sah. Nggak sah gitu saja. Nggak usah pakai lebih. Yang mukhaffafah sama nggak sah. Bukan pembedaan. Nggak ada. Itu hanya pembedaan cara mensucikannya. Ini belajar fikih itu ada pemahaman. Seperti itu. Jadi najis mukhaffafah dipakai sholat tetap nggak sah. Musaltil tetap sah. Mughalladhah tidak sah. Bukan berarti mughalladhah lebih tidak sah. Nggak, tetap tidak sah. Itu saja ya. Adapun yang kedua, pertanyaan apa tadi? Tentang kunut nazilah tidak ibu. Ya. Kalau ibu lupa ya sudahlah. Nggak usah pakai sujud. Sujud sahwi itu ada di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Dan juga yang madhab kita Imam Syafi'i, kunut sujud sahwi itu adalah di saat kita tidak melakukan kunut. Itu saja, kita lupa kunut lalu sujud sahwi. Dan juga di saat kita tidak bisa melakukan surat ab'ad, kita disunatkan sujud sahwi, termasuk adalah kunut itu. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.